dokter spesialis mata. Beliau bukan hanya ahli dalam bidang medis, tapi juga aktif dalam kajian Islami. Nah, nanti kita akan membahas soal nikmat penglihatan dari sudut pandang medis dan Islam. Ini menarik sih. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai kajian hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersama-sama pada acara diskusi kajian Al-Quran. Pendekatannya dari nikmat sebelah mata bisa melihat. Jadi pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Rezaldi Pratama. Saya praktek spesialis mata di Rumah Sakit Anisa Tangerang. Tempat yang kedua di Lemdiklat Bayangkara Lebak Bulus. Dan yang ketiga saya buka praktek sendiri di Pondok Cabe. Jadi ternyata setelah mempelajari mata dan Al-Quran, ternyata untuk memahami Al-Quran itu diperlukan multidisiplin ilmu. Jadi kalau kita sadar untuk memahami itu perlu ilmu dari berbagai macam sudut, maka kita harus semangat untuk terus belajar dari kita lahir sampai liang lahat. Jadi pada saat tidak belajar lagi itu pada saat kita sudah mengembuskan nafas terakhir. Jadi pada saat kita masih bernafas, hakikatnya kita harus mencari sebanyak-banyaknya informasi. Karena seberapa banyak yang kita ambil, hakikatnya itu cuman satu tetes dari samudra lautan informasi. Nah itu bayangin itu, udah kita belajar seumur hidup dari lahir sampai liang lahat, dapatnya cuma satu tetes dari samudra lautan ilmu. Buktinya sampai sekarang profesor manapun di bumi yang S1, S2, S3 belum tahu tuh mana duluan telur apa ayam. Gitu sampai. Jadi memang informasinya tuh memang setetes dari samudra ilmu. Nah dengan begitu kita harus terus semangat. Terutama dalam membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini dalam setiap satu huruf yang kita baca itu mendapat 10 kebaikan. Kalau kita belum tahu, nah ini hari ini dikasih tahu. Satu huruf Al-Quran itu 10 kebaikan. Nah terus jadi ibaratnya nih kita nih di bumi ini udah dikasih prasmanan kebaikan, tinggal seberapa banyak kita mau ambil kebaikan itu sebenarnya. Jadi kalau kehidupan kita ada yang kurang atau ada yang menurut kita ada yang kurang pas, ada yang segala macam, karena kehidupan kita refleksinya itu dari bacaan Al-Quran. Jadi tajwidnya itu harus diperhatiin, tajwidnya bacaan itu nanti akan terrefleksi ke tajwid kehidupan. Jadi misalnya contoh seperti ini nih. Di tajwid itu ada ilmu ikfa. Ikfa itu ada 15 huruf, dibacanya dengung, samar. Ada juga ilmu huruf izhar, dibacanya jelas itu ada 6 huruf. Ada iklab 1 huruf. Nah, bagaimana mengaplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Pada saat kita dalam kehidupan sehari-hari kita mendapat berita ikfa yang harusnya dibaca samar, jangan pernah dibaca jelas. Karena itu kalau ngaji itu bisa dipukul tuh guru ngaji itu. Contoh misalnya kalau suami nih ketemu sama mantan, nah itu bacanya izhar aja bacanya ikfa aja, jangan baca izhar.
Nah begitu juga pada saat kita kalau mengetahui aib, langsung tutup, iklab. Jangan disebar, diizhar. Ini jelas-jelas aib malah dibacanya izhar. Nah kira-kira gitu tuh. Jadi ilmu tajwid itu mempengaruhi dari cara kehidupan kita. Jadi kalau kita mau rapih di kehidupan sehari-hari, tajwidnya benerin. Pada saat kita SD, lulus SD itu kita gurunya berapa? Minimal 10, betul? Untuk lulus SMP, SMA gurunya bisa 20-an. Untuk jadi dokter, untuk jadi S1, S2, S3, apapun itu, pelajaran itu gurunya tuh lebih dari 30. Pertanyaannya, bukan koleksi, maksudnya berapa banyak guru kita dalam belajar tajwid? Nah, banyakin, cari guru lagi, cari guru, rapihin. Karena itu ngaruh banget. Jadi awal-awal saya belajar Al-Quran itu, awalnya dari surat Al-Fatir ayatnya 29-30. Nah ini kalau mau dibuka sekalian sekalian kita ngaji bareng. Jadi di surat Al-Fatir ayatnya 29-30 itu artinya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan sholat dan menginfakkan hartanya mau secara langsung terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, Allah akan memberikan keuntungan yang tidak ada ruginya. Jadi di situ kalau bahasa matematika itu dikali itu. Jadi orang yang selalu membaca Al-Quran dan sholat dan sedekah itu nggak akan rugi. Nah jadi tuh kalau kita pakai ilmu naik-naik kelas, untuk bisa naik kelas, jadi mesti ada nilai itu, nilai bahasanya mesti ada, nilai agamanya ada, nilai matematikanya mesti keluar semua. Pada saat nggak ada satu nilai itu nggak bisa naik kelas. Begitu juga sama itu tadi tuh. Kita udah sedekah misalnya 1 juta, kita udah sholat misalnya 1000 rakaat, sedekahnya 0 kali 1000, tuh jadi kalau hitung-hitungan bisa jadi nggak ada artinya tuh, jadi mesti ada nilainya semua tuh. Jadi nilai ngajinya mesti ada, nilai sholatnya udah ada, nilai sedekahnya juga ada, jadi kompleks, jadi semuanya tuh mesti ada. Kenapa judul yang diambil tuh nikmat sebelah mata bisa melihat? Karena ada kisah seorang hamba dengan PD-nya dia udah melakukan suatu kebaikan. Pada saat ketemu malaikat, dia bilangnya, malaikat, aku akan masuk surga karena amal kebaikanku. Malaikat bilang, yakin? Betul, aku udah berbuat macam-macam kebaikan. Aku akan masuk surga atas amal ibadah. Ternyata oke, boleh. Diambil sebelah matanya, ditimbang kebaikannya. Wah itu ternyata berat banyak. Jadi nikmat sebelah mata itu ternyata jauh lebih berat daripada amal perbuatan baik seumur hidup. Nah itu tuh. Jadi yang perlu diperhatiin adalah pada saat kita berbuat baik, kita berharap surga. Atau kita berbuat baik, kita takut masuk neraka. Itu adalah fundamental di mana hati kita tuh ada luka batin di situ. Jadi berbuat baik, berharap surga, berbuat baik karena takut neraka. Itu luka batin. Tuh kita mesti pada saat kita belum tahu ilmunya, informasinya nggak apa-apa. Tapi pada saat kita udah tahu ilmunya, kita harus upgrade. Kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan, namun tidak berharap lagi surga, tidak takut lagi neraka, tapi hanya berharap ridhonya Allah. Waduh, itu jadi benar-benar terus berupaya tanpa pamrih. Ibaratnya surga neraka tuh udah bukan tujuan. Ceritanya begini. Ada 2 hamba Allah yang pada saat dihisap, itu ternyata dua-duanya masuk neraka. Kamu berdoa karena amal kamu kurang, kamu berdoa masuk neraka. Yang A, dia langsung lari menuju neraka.
yang satu jalannya pelan-pelan. Langsung ditanya sama malaikat, kenapa kok kamu lari sih? Disuruh masuk neraka, kok lari, kok semangat banget? Kapan lagi saya ikutin perintah Allah, karena di bumi gak pernah ngikutin perintah Allah. Jadi karena kalau Allah yang suruh masuk neraka, karena dia tahu ini perintah Allah, dia yakin tuh. Karena kapan lagi bisa, akhirnya Allah ampuni. Nah yang B ditanya lagi, loh kok kamu disuruh Allah masuk neraka, kok kamu jalannya pelan-pelan? Yang B ini dia juga bilang, saya tahu Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Saya berharap sebelum saya masuk neraka, saya udah diampuni. Nah jadi dari cerita ini tuh, neraka tuh ibaratnya bukan suatu siksa karena Allah dan maha pengasih dan maha penyayang. Neraka itu adalah proses leburan agar kita bisa menikmati surga lebih sempurna. Jadi ibaratnya pada saat kita sudah melakukan aktivitas, badan kita kotor, penuh debu, kita masuk ke rumah dan kamar kita itu wangi, bersih dan segala macam. Sebelum kita menikmati surga tersebut, kita masuk dulu ke neraka tuh, dibersihin dulu, bersih-bersih, sabunan segala macam, dibanjur. Setelah kotorannya hilang, baru kita bisa menikmati surga jadi lebih sempurna. Jadi persepsinya tuh bukan neraka yang serem, tapi neraka yang proses menuju nikmat. Untuk menjadi emas 24 karat, itu di leburnya itu penuh derajat tuh, Celsiusnya tuh kenceng banget. Tapi kenapa seperti itu? Agar debu-debu sisanya tuh hilang. Jadi akhirnya tuh jadi sempurna. Nah, jadi proses menuju surganya itu harus dinikmati. Patokannya, surga hanya mengundang jiwa-jiwa yang tenang. Nah di sini kalau depak mengartikan jiwa yang tenang itu, mutmainnah itu masih jiwa yang tenang. Tapi kalau udah mulai berpikir, itu jiwa yang tenang dan jernih. Jadi ibaratnya seekor bangok kalau dia lagi mau cari ikan, itu airnya tuh kalau jernih, tenang, dia bisa melihat refleksi diri. Tapi kalau hati kita lagi gelisah, gelombang, itu refleksi diri kita nggak bisa lihat. Begitu juga pada saat kalau airnya itu tidak jernih, si bangok itu nggak bisa melihat ikan untuk makan. Tapi kalau jernih, dia bisa melihat ikan. Nah, surga hanya mengundang mutmainnah, jiwa yang tenang dan jernih. Nah ini kita bisa nilai nih, kita seberapa tenang, seberapa jernih jiwa kita bisa nilai itu. Nah terus gimana caranya kita bisa menjernihkan hati kita dan menjernihkan, menenangkan jiwa kita? Itu ibaratnya kalau kopi, kalau air nggak jernih, kopi yang keaduk, gimana caranya biar jernih? Nah, didiemin tuh artinya kita harus hening. Berzikir, tenang, terus berzikir, karena dengan berzikir, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Seberapa tenang kita, berarti seberapa kita ingat Allah. Jadi pada saat hati gelisah, berarti kurang ingat Allah. Nah itu, jadi seberapa tenang, seberapa jernih hati kita, seberapa sering kita mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, hati menjadi jernih. Nah ini dari sini ada yang mau tanya dulu gak nih? Karena ini masih pemanasan nih. Oke, boleh kita. Boleh, Jadi boleh. ini tanya jawabnya belum sampai selesai, Belum udah selesai, boleh tanya jawab ya. Karena kan 2 jam, Iya. bebas. Karena Pemanasan, mungkin ada yang mau bertanya dulu Bapak atau Ibu? Ada yang mau ditanyakan terkait tadi hati yang jernih dan tenang. Ya. Karena Kayaknya ngantuk dok. ya, karena memang jamnya tuh memang jam seru. Tapi karena saya yakin nih temanya nih tema memicu hormon endorfin, hormon ketenangan. Hormon endorfin tuh hijau, kalau hormon kortisol tuh merah.
hormon endorfin itu akan menarik oksigen. Jadi kalau menarik oksigen tuh kalau yang bawa ini bagus tuh nggak ngantuk, tapi kalau yang ngantuk berarti yang bawa ini nggak bagus. Jadi berarti masih belum aplikasi, jadi masih teori. Maksudnya harap dimaklumi. Jadi itu berhubungan sama kesehatan. Pada saat hati kita tenang dan jernih, itu oksigen tuh murni tuh. Tapi pada saat hati kita gelombang tadi ya, bangok nggak bisa ngelihat bayangan, nggak jernih, bangok nggak bisa nyari makanan, itu merefleksi ke mata kita. Jadi yang berhubungan mata kita tuh penglihatannya bisa berkurang, itu kisahnya bapaknya Nabi Yusuf. Pada saat dia kangen sama Yusufnya posisinya ada di Mesir jauh, dan beberapa anaknya nggak bisa ngikutin kemauan orang tua, artinya Nabi Yakub dia nggak marah posisinya, tapi menahan amarah. Di situ kesel, tahu anaknya dibilangnya dimakan serigala, padahal tahu nih bohong nih, maksudnya darahnya darah serigala sama darah orang tahu, tapi Nabi Yakub ya maklum lah namanya juga ya kayak gitu tuh. Di situ tuh. Nah, posisi hati yang tidak tenang dan tidak jernih itu diabadikan di sejarah Quran banyak. Salah satunya di Nabi Yakub. Nah, itu mempengaruhi mata. Jadi kadang kita juga handphone padahal di tengah meja, mana handphone? Nah, itu tanda tuh. Hati kita lagi goyang, hati kita kurang jernih. Jadi bingung tuh, kunci, mana kunci? Tenang dulu. Nah, caranya tadi menjernihkan si hati dan menenangkan hati, itu kita mesti hening. Ibarat kopi yang tadi diaduk, kita mesti diemin dulu. Caranya gimana? Konversi semua kejahatan kita, semua hasil setan yang udah berusaha untuk menggoda kita, bisa dikonversi jadi perbuatan baik. Caranya gimana? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Sadar kita memang manusia, tempatnya salah, gak mungkin kita tuh lepas dari dosa, gak mungkin. Tapi pada saat kita sudah mau istighfar, apalagi pas mau tidur, itu setan putus asa tuh. Udah 24 jam digoda susah-susah, udah berbuat salah segala macam, ya dia istighfar. jadi hijau lagi tuh. Jadi banyakin istighfar. Jadi pada saat kita istighfar tuh yang tadinya kortisol tuh merah, mau jadi sakit, itu jadi hijau. Jadi berapa banyak penyebab penyakit itu karena ketidakjernihan hati dan tidak tenangnya hati. Mempengaruhi oksigennya turun sehingga si sel-sel itu jadi rapuh. Salah satunya yang ngebikin sel rapuh itu kurangnya tidur. Kalau bisa, untuk bisa lebih sehat, jam 10 malam sampai jam 2 malam, jam 2 pagi, itu harus tidur. Lampu matiin, ngantuk nggak ngantuk, merem aja, banyak berdoa, istighfar, lanjut besok, karena di situ sel-sel itu akan recovery sel. Kenapa 10-2? Karena posisi bulan dan matahari itu tuh kalau kita jalan di tepi pantai, itu tuh laut yang begitu banyak berkubik-kubik air itu tuh lagi surut mau pasang. Jadi itu menyambut sel-sel baru. Nah begitu juga pada saat posisi bulan dan matahari jam 10.02, makhluk yang di bawahnya itu kalau nggak tidur siap-siap selnya rapuh. Jadi apapun penyakitnya yang bapak ibu rasakan sekarang, koreksi satu, tidurnya benerin. Jam 10.02 ngantuk nggak ngantuk, merem. Karena di situ oksigen penuh tuh. Terus sel kanker, asam urat, gula, semua tuh akan rilis. Karena pada saat hati tenang dan jernih itu kunci tuh goalnya. Jadi hati yang tenang dan jernih itu dibilangnya itu hati emas. Nah hati emas siap-siap dilebur karena emas 24 karat tadi nggak mungkin jadi 24 karat kalau nggak dilebur. Ibaratnya gini, jalan yang lurus itu pasti. Kalau kita ngaco, Allah perintahnya suruh sabar, suruh syukur. Kalau kita nggak mau,
kita ngelawan nih. Kan jalannya lurus, kita pilih kiri, kiri lagi, kiri. Sampai mentok, akhirnya mentok tuh. Kita balik lagi ke tengah. Kita nggak mau lurus, kita maunya kanan. Akhirnya mentok tuh. Nah akhirnya dengan berjalannya waktu, didorong sama umur, akhirnya Allah, malaikat, dan beserta alam semesta itu memaksa kita untuk bersabar dan memaksa kita untuk bersyukur. Dan akhirnya yuk Firaun aja nyerah. Kita kan dibandingin Firaun, paling beberapa persennya Firaun. Jadi jalannya lurus itu Allah tuh udah maksa sebenarnya. Tapi halus, maksanya halus. Jadi pilihannya segera bersyukur, segera bersabar, atau nanti dipaksa bersabar, dipaksa bersyukur. Nah itu pilihan kita tuh. Itu bebas. Tapi kalau yang sudah paham, ya kenapa nggak bersabar dan bersyukur aja. Tadi jiwa-jiwa surga hanya mengundang jiwa-jiwa yang tenang dan jernih. Jadi kita simulasi. Pada saat kita di akhirat nanti, ini udah pintu surga nih. Ya masuk, ya. Kamu udah masuk surga, tapi ditanya dulu, ada nggak pernah jahat sama kamu? Oh pernah, si B, dia pernah nipu saya tuh. Oh panggil, diadili dulu dong, Allah maha adil. B dipanggil, kayak ya bener dia salah. Mau pahalanya kamu ambil atau dosa kamu yang diambil? Ya udah, saya dosanya banyak, dosa saya aja diambil. Ya, oke, ada lagi nggak? Oh ada, si C. Ampe banyak tuh, bisa berabad-abad tuh. Tapi kalau dianya memaafkan, ya udah masuk dari tadi. Jadi makanya di situ cluenya surga hanya mengundang jiwa-jiwa yang tenang dan jernih. Nah itu. Nah ada yang mau tanya dulu nggak nih? Tarik nafas dulu. Menarik ya. Sebenarnya harusnya pembahasan ini bisa bikin makin gak ngantuk. Karena kalau saya itu kayak jadi mikir oh iya begini gitu. Gak tahu nih kalau mungkin bapak ibu yang jadi peserta kajian hari ini ada yang mau ditanyain dulu kah sebelum kita lanjut ke berikutnya? Ya silakan ibu, mungkin berdiri aja ya boleh ya? Atau silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa sabar dan syukur lebih awal ditemukan sendiri itu lebih baik. Nah, tadi ada option kedua, kalau misalnya sampai dipaksa oleh waktu, dibatasi dengan umur, dibatasi dengan jalan buntu, bisa dikasih contoh Pak Ustadz, yang dimaksud treatmentnya itu seperti apa untuk yang Allah yang kasih ya berdasarkan waktu. Artinya kalau kita sampai dihadapkan pada posisi waktu yang mengondisikan dipaksa untuk memahami sabar dan syukur, itu kita udah merugi dengan adanya umur, usia. Demikian mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi udah mulai ulil albab nih, orang-orang yang mau berpikir. Waduh. Nah, sebelum menyambung pertanyaannya Ibu, nyambung dulu ke fisiologi retina. Nah ini seru nih, ini ada fisikanya. Jadi, pohon tingginya 3 meter nih, masuk bayangannya ke retina. Di retina itu kalau belum sampai di otak, itu di persepsinya, kalau bayangan fisika tuh, itu jadi bayangannya itu terbalik diperkecil. Ada yang pernah belajar fisika nggak? Pernah lihat gambarnya tuh? Gambarnya diagramnya ya. Kan, gitu ya. Jadi pohonnya itu 3 meter nih aslinya. Kalau kita lihat masuk ke mata kita tuh, bayangannya itu terbalik diperkecil. Tapi kalau dipikir di otak nih ulil albab nih, dibalikin lagi tuh bayangannya tuh jadi 3 meter. Nah jadi apapun informasi, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar,
Kalau belum sampai kita pikir, itu persepsi kita tuh bisa terbalik diperkecil. Nah itu yang hati-hati nih. Ini ntar kita bahas Al-Imran ayat 7. Nah itu ulil albab, orang-orang yang mau berpikir. Nah tadi baru kita balik ke ibu. Allah menganjurkan sabar, penuh rasa syukur. Kalau kita telat, Allah akan paksa akhirnya bersabar juga dan bersyukur juga. Contohnya Firaun, udah kerongkongan, cuman kan itu contoh. Kita jangan kayak Firaun dong. Segera aja kita bersabar, segera aja bersyukur. Karena pengamalannya adalah nur ala nur. Pengamalan ayatnya ini nur ala nur. Nur ala nur ini cahaya di atas cahaya. Nabi Muhammad dibilangnya orang yang nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Kalau dulu bingung, gimana cara mengamalkannya? Kalau sekarang mengamalkan nur ala nur bisa mengamalkan sabar penuh rasa syukur, caranya bagaimana bercahaya di rumah bapak-bapak dan ibu punya lampu kan? Punya lampu ya? Punya dong. Oke, kita contek lampu. Kenapa lampu bisa terang? Lampu bisa terang karena adanya aliran listrik yang negatif yang berjumpa dengan aliran listrik positif. Pada saat kita sebagai manusia sudah berhasil membalas semua energi kejahatan, caci maki yang kita nggak suka di luar kendali kita, ekspektasi kita balas dengan perbuatan baik. Jadinya mata lahir terang, mata batin terang, nur ala nur. Keren gitu. Lampu. Jadi di rumah kita ada lampu, sebenarnya lampu itu ngasih nasihat, tapi hanya orang-orang yang ulil albab yang mau berpikir yang bisa mengambil pelajaran. Artinya sebenarnya semua hal yang ada di sekitar kita kalau Yes. kalau bisa dipikirkan itu sebenarnya punya arti yang lebih gitu. Betul, makanya ikronya 3 kali, ikro. Di sini menariknya, ikronya 3 kali, baca, analisa, pahami, teliti, aplikasi. Baca. Terus bagi yang sehat matanya sama bagi yang buta berarti ini dong, nggak ada kesempatan, nggak adil dong. Padahal yang dimaksud Allah mata itu, padahal saat kita lahir ke bumi, kita cuma dikasih modal. Pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Jadi visi kita di bumi cuma satu, suruh bersyukur. Penglihatan yang dimaksud Allah di sini bukan mata lahir tapi pandangan. Karena orang buta pun punya peluang yang sama. Berapa banyak yang mata lahirnya sehat tapi tidak bisa melihat kebesaran Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang buta yang mata lahirnya tidak melihat hakikatnya tapi dia bisa menghafal 30 juz dan dia bisa melihat kebesaran Allah. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati di sini mata yang Allah maksud tuh mata hati bukan mata lahir. Karena mata lahir hakikatnya itu perancu, ujian. Jadi mestinya ke Allah tapi dengan mata lahirnya kita jadi belok nih. Karena hatinya belum dipakai, karena dianggapnya yang menarik yang ini nih. Padahal hatinya ke sana tuh. Nah, pada momen kali ini mudah-mudahan pada saat kita pulang nanti kita bisa ngebedain antara mana bujukan nafsu, mana bujukan hati. Udah bisa belum? Jadi gimana caranya kita bisa ngebedain ajakan nafsu sama ajakan hati. Jadi mulai hari ini dan seterusnya nih kita udah mulai mengasah mata batin nih. Jadi bukan mata lahir saja tapi mata batin. Caranya kalau kita ngikutin nafsu, efeknya kita akan menjadi gelisah, kita ketakutan, kita menjadi hati kita nggak tenang. Itu nafsu. Tapi kalau kita ngikutin hati kita menjadi tenang dan lebih jernih. Contoh misalnya, bapak-bapak, untuk bapak-bapak dulu ya. Ada yang bilang, kalau hati mau gembira, cari aja wanita muda. Bener gak?
Kalau lagi reuni tuh katanya kan gitu tuh. Oke, kita tes. Coba wanita muda itu kita gandeng ke mall. Berani nggak? Ya ada, takut difoto lah, takut di selfie, jalannya jadi minggir-minggir, jadi segala macam. Itu bukan hati, itu nafsu. Jadi semudah itu. Jadi kalau hati kita geser dikit, langsung evaluasi. Oh ini mau diundang Allah tadi surga, surga hanya jiwa-jiwa yang tenang dan jernih. Hati saya jadi goyang, hati saya jadi nggak jadi keruh, lewatin. Nah itu tuh, jadi setipis itu tuh. Jadi kalau misalnya ada proposal nih, nah biasanya yang matanya masih bagus tuh kena terus tuh, ketipu terus. Tapi kalau udah senior, yang matanya udah mulai katarak, itu jarang lagi kena tipu karena hatinya udah main. Oh nih dilihat nih proposalnya nih untung nih, untung. Kalau yang muda-muda kena tuh. Tapi kalau yang udah senior, ini sih banyakan nggak manfaatnya, langsung nggak jadi ya, saya nggak ikut. Nah kayak gitu tuh. Jadi sedahsyat itu harus dilatih. Jadi jangan nunggu mata kita lahir itu kabur baru hati kita ditajemin, jangan. Justru pada saat mata kita masih terang, hati kita justru harus lebih tajam. Itu idealnya tuh. Jadi itu hanya orang-orang yang ulil albab mau berpikir, dilanjutin lagi ulil absor. Jadi tadi tuh bayangan pohon 3 meter. Kalau masuk ke retina, belum difikir, belum jadi ulil albab, itu terbalik diperkecil. Ini bahaya nih. Mesti dipikir biar dia lurus, biar sama. Contoh misalnya, kita baca istri yang nggak nurut boleh dipukul, ada ayatnya. Wah boleh dipukul nih. Kalau bukan ulil albab, wah bonyok istrinya. Bisa digebukin. Salah nggak? Ya nggak salah, maksudnya emang tulisannya dipukul. Tapi kalau ulil absor udah pakai mata hati, kita lihat untuk ngebikin pedang. Itu tuh pukulnya tuh merusak atau penuh dengan rasa. Jadi pukulnya di situ tuh membina, merangkul, mengajarkan. Pukulnya tuh lebih kesentuh penuh kelembutan. Yang tadinya nggak bagus jadi bagus. Balik lagi, balas semua kejahatan dengan perbuatan baik. Ya baru nyambung tuh. Tapi kalau dipukul terus kita evaluasi lagi. Kalau misalnya yang jadi istri itu ternyata anak perempuan kita. Dia nggak nurut sama suaminya. Terus dipukulin. Kita sebagai ayahnya hatinya kena ya. Jadi balikin lagi. Nah begitu juga kenapa pakai rasa itu tadi. Kayak misalnya gini, kalau di Indonesia beda sama di Arab nih. Ini permainan rasa. Laki-laki ayatnya boleh nggak nikah 2, 3, 4, boleh kan? Boleh ya? Ya boleh, emang poligami boleh. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, terus kita refleksi ke rasa ke kita misalnya jadi bapak, punya anak nih, perempuan. Kita jadi wali nikahnya. Saya nikahkan anak saya menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Jadi bapak berasa nggak? Ya kalau rasanya jangan. Ya kalau rasanya berarti nggak cocok buat Indonesia. Nggak cocok karena tuh bisa yang maksudnya tuh membangun keluarga bukan membangun permusuhan. Jadi sebenarnya tuh fleksibel di situ. Jadi di hati nih bukannya pakai nafsu tapi pakai rasa. Nah ini kayaknya udah mulai panas nih. Kita tanya jawab dulu. Kalau ada yang mau nanya boleh. Silakan, ada yang mau tanya, silakan Pak. Ya, benar berarti. Kalau yang nanya berarti nggak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Tadi dimention di awal surat Al-Fatih 29 ya terkait 29. Membaca Al-Quran, sholat dan sedekah. Yes. Saya akan tarik satu hal terkait sholat ya Ustadz. Terkait dengan mata gitu ya. Saat kita takbiratul ihram, kemudian ruku' atau sujud, kita di tuntunan sholat kan harus
memandang tempat sujud Ustaz ya. Nah, secara medik apakah ada manfaat terkait hal itu Ustaz ya. Selain itu juga kalau di depan Ka'bah kita melihat Ka'bah gitu ya. Tapi sholat di lain selain Ka'bah kita melihat tempat sujud gitu. Mohon diberikan pencerahan terkait korelativitas antara retina itu ya Ustaz, dari berdiri, rukuk, sampai sujud itu Ustaz. Karena kita harus melihat terus Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini untung ditanya nih, tadi udah hampir kelewat materinya tuh. Jadi sholat itu kan pertama posisinya diri. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat berdiri, itu tuh posisi otak itu jauh lebih tinggi daripada hati. Secara mainstream memang kita posisinya berdiri. Apa yang kita pikir itu jauh lebih tinggi daripada hati. Tapi berjalan dengan waktu, dengan kita belajar ruku, kita mulai mengadjust, mensejajarkan antara logika kita dengan hati kita, rasa kita. Tapi pada saat kita udah sujud, itu tuh dimana hati kita harus lebih tinggi daripada si ego kita. Jadi tuh simbol-simbol itu tuh harus kita ambil informasinya. Jadi dengan memandang ke bawah, dengan posisi retina dan segala macam, hakikatnya itu mengadjust kita menjadi lebih baik. Jadi kita lebih fokus. Kita tadi yang tadi hati yang kotor tadi seperti kopi, sholat salah satunya tuh mengendapkan. Jadi jernih dan menjadi lebih tenang. Karena sholat itu kan isinya zikir. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi tujuan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hakikatnya kita sholat 5 waktu secara spiritualnya. Tapi secara hakikat sehari-harinya kita sholatnya tuh sepanjang masa. Karena tuh pada saat kita melihat sampah kita buang, itu sholat tuh bagian dari sholat. Jadi sholat aplikasinya jadi Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Iqra 1 kita berusaha untuk bacaan lahiriah, Iqra 2 kita harus lihat paham artinya, Iqra 3 kita aplikasi bagaimana ayat itu bisa bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Nah itu. Jadi yang bisa membaca itu bukan hanya yang punya mata, tapi yang buta pun bisa. Kenapa? Berarti yang baca itu harus pakai hati. Harus pandangan di yang dalam. Nah itu, jadi sholat tadi, terima kasih Pak. Jadi mengingatkan kepada kita semua, kita mulai adjust. Sholatnya itu pada saat berdiri, oh ya nih, di saat ego di atas dan hati di bawah. Pada saat ruku, oh ya nih, mulai di adjust nih. Ego kita, hati kita dibikin sejajar. Kalau bisa hati kita lebih di atas daripada si ego. Contoh begini. Sedekah pangkal kaya, itu yang benar. Kaya dengan menabung pangkal kaya, itu pakai otak, bukan pakai si hati. Padahal yang aslinya itu sedekah pangkal kaya, bukan menabung pangkal kaya. Nah pada saat sedekah, ini suami istri nih, yang satu sedekah nih, yang satu bilang, boros amat sih. Nah itu mesti seru tuh, itu mesti diselaraskan tuh. Jadi sebelum kita lanjutkan berikutnya, saya akan membacakan arti Al-Fatihah. Mudah-mudahan Al-Fatihah surat ini bisa bermanfaat buat diri kita dan sekeliling kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gimana caranya ayat ini bisa menjadi trigger manfaat buat diri dan orang lain. Padahal kita udah baca seumur hidup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalau kita sudah bisa mengaplikasi sholatku, matiku, semua ibadahku karena Allah, berarti semua aktivitas karena Allah, berbicara karena Allah, makan karena Allah, diskusi karena Allah, semua aktivitas karena Allah, dijamin Allah sayang dan Allah kasih. Enak gak?
Nah, tinggal fokus. Semua aktivitas karena Allah, Allah akan sayang dan Allah akan kasih. Ayat keduanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada saat Allah udah kasih dan Allah udah sayang, program keduanya cuma disuruh bersyukur, disuruh alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ketiganya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas sudah karena Allah, pasti Allah sayang, Allah kasih dan sayang. Setelah kita bersyukur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah kasih, Allah sayang dikali 2. Jadi tugas pertamanya cuman semua aktivitas karena Allah, Allah kasih, Allah sayang. Program keduanya cuman disuruh bersyukur, Allah kasih, Allah sayang lagi. Enak gak? Tuh ngamalin Al-Fatihah aja tuh jadi trigger tuh. Nah, berikutnya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi pada saat Allah udah kasih dan Allah sayang, udah dikali 2, nggak boleh sombong karena Allah menguasai hari pembalasan. Jadi nggak boleh sombong. Pada saat udah dikasih bukti nih, orang nyari 1 juta, misalnya orang-orang 3 minggu, nah kita cuma 3 jam. Nah itu udah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim gak sih? Udah dong. Tapi gak boleh sombong, masa Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Nah berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kata triggernya di sini, hanya kepadamu kami menyembah, bukan saya. Sadar gak? Jadi kalau kami, artinya semua aktivitas amal ibadah kita itu harus bersama-sama, harus membangun tim. Jadi timnya itu laki-laki dan perempuan. Jadi mesti ibaratnya nih, ya karena bodoh ya karena stain, ibu dan bapak di rumah mesti kompak nih. Jadi mesti sering-sering salaman, mesti sering-sering sentuhan. Nah jadi sentuhan yang dimaksud tadi tuh dipukul, mesti sering-sering sentuh. Yang istri sentuh bapaknya bebas bagian mana aja ya. Yang suami juga gitu, sering-sering sentuh. Karena itu mengamalkan iya karena bodua, iya karena stain. Karena pada saat laki-laki dan perempuan tuh ijab kabul, itu aras, semua tuh sukacita. Tapi pada saat mereka bercerai, itu juga aras goyang. Nah iya karena bodua, iya karena stain. Awali dengan pasangan kita dulu, kompak dulu. Waduh kalau kompak tuh hijau banget. Tuh kalau udah hijau, wah itu udah ibaratnya Allah akan berikan rahmat dari langit maupun dari bumi. Itu udah sadis tuh. Jadi indikatornya tuh targetnya Indonesia kalau mau makmur, angka perceraiannya 0, 0, 0. Apalagi Ragunan mesti 0 kalau bisa. Nah kalau udah bisa sabar syukur, wah tuh hebat. Kalau udah bisa ngamalin nur ala nur, istri jahatin, pijitin. Suami ngambek, kasih makan. Waduh, nur ala nur tuh bener-bener endorfin ibaratnya tuh diguyur. Jadi misalnya yang tadinya kanker, gula, asam urat. Obatnya bukan obat, obatnya cuma satu kata, mengalah. Jadi yang bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini masih punya keluhan asam urat, yang gula, yang ada gejala kanker dan segala macam, itu karena kortisolnya ketinggian, makanya tuh kepicu semuanya. Guyur pakai endorfin, caranya gimana? Mengalah. Pada saat kita mengalah, memaafkan, dirubah tuh tadi tuh, yang tadi setan udah goda dengan istighfar,
yang cahaya negatif dikasih positif jadi lampu yang terang. Wah tuh semua penyakit hilang tanpa obat. Tanpa obat. Tidur di bawah jam 10, lampu matiin, mutmainah, hati yang tenang dan jernih. Pokoknya kalau kita udah hati yang jernih itu ibaratnya lihat bangau deh, misalnya lihat burung tuh. Ini kan Ragunan nih deket nih, sering-sering ke Ragunan tuh. Di situ ada danau, kalau danaunya tuh tenang, si bangau kelihatan, bangau bisa ngaca. Tapi kalau pas ada hujan, ada angin yang gelombang, si bangau nggak bisa ngaca. Begitu jernih, itu patokannya tuh. Nah, buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang hatinya masih belum tenang dan hatinya belum jernih, coba tarik nafas yang dalam. Alhamdulillah. Tarik nafas yang dalam. Alhamdulillah. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam. Alhamdulillah. Nah, kenapa kita masih punya masalah? Karena berkah yang tak terhingga dari Yang Maha Kuasa berupa nafas, berupa oksigen yang tak terhingga yang kita hirup, kita lupa syukuri dan kita lupa nikmati. Padahal kalau kita sadar nafas, kita nikmati setiap tarikan nafas, nikmati, syukuri setiap hembusan nafas. Udah gak ada masalah, orang masih nafas. Berarti tobat aja. Salah, banyak dosa, ya tobat aja tuh, dikonversi langsung hijau semua. Astagfirullahaladzim, tadi kemarin salah, ya gak apa-apa namanya gue masih muda ya kan. Ya maksudnya udah mulai ini astagfirullahaladzim. Nah, zikirnya para wali itu amalannya cuman alhamdulillah, jadi bersyukur. Jadi kalau Bapak udah bisa setiap tarikan nafas, hembusan nafas dinikmati, disyukuri, nikmati, syukuri. Itu oksigen bersih banget tuh. Nah oksigen bersih banget tuh, waduh itu udah gak ada lawan tuh, ibaratnya tuh mau dikasih duit udah gak bisa dipakai, orang jiwa yang tenang. Sekarang kalau Bapak gak percaya nih, di depan ada Indomaret, ambil rotinya deh makan gak kebayar, terus Bapak keluar. Itu hati goyang gak? Goyang banget tuh. Aduh, kok takut nih? Nah kayak gitu, jangan. Jadi maksudnya indikatornya tuh kolbu. Allah udah ngasih indikator yang sangat kompleks berupa hati itu. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, ada yang mau nanya dulu kan? Ini pemanasan lagi nih. Masih ada waktu sejam. Ada yang mau nanya, Bapak, Ibu? Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, untuk fase istirahatnya kita ngaji, kita cari kebaikan dari setiap huruf. Tinggal menyimak aja dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 5, antar pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Sadaqallahul Adzim. Terus sambung lagi. Nah, satu huruf 10 kebaikan. Pertanyaannya, hari ini, ya kalau udah sholat berarti udah ngaji. Kalau mau banyak dapat kebaikannya ya sering-sering ngaji. Kalau yang berhubungan sama mata, orang yang sering ngaji di atas 70, 80 sampai 90 itu matanya bagus, bebas katarak karena setiap hari ngajinya itu 1 juz. Berarti kalau mau lebih sehat, lebih dari sejuz kalau bisa. Cuma kalau enggak, ya enggak apa-apa. Permainan yang waktu kecil kita sering mainkan itu ular tangga. Itu kotaknya ada 100. Orang-orang yang menjalankan hidup tanpa ilmu, permainan kotaknya itu hanya 0, 10 sampai 20. Nggak bisa dia ngerasain permainan kehidupan di kotak 30 dan 40. Karena apa? Karena menjalani hidupnya tanpa ilmu. Untuk bisa merasakan permainan ular tangga di kehidupan, ngerasain kotak 30 dan 40, itu menjalani hidupnya harus dengan ilmu. Belajar. Tapi orang yang sudah belajar, nggak bisa tuh ngerasain kotak kehidupan 40, 50 tuh nggak bisa, sampai 60 tuh nggak bisa. Dia harus mengaplikasi ilmu yang dia ajar, yang dia belajar untuk dia aplikasi. Misalnya ibu udah bisa bikin nasi goreng, nah bikin nasi goreng tuh, atau udah ngerasain 60 berarti. Tapi kalau baru ngerasain koleksi resep-resep makanan di YouTube tapi nggak masak-masak, nah itu 40. Jadi berarti gitu tuh, jadi koleksi resep boleh tapi aplikasi resepnya, jadi ngerasain kehidupan permainan di 60. Nah untuk bisa merasakan permainan kehidupan di kotak 70 sampai ke 80 levelnya, ilmu yang kita amalkan itu kita ajarin lagi ke orang lain. Nah itu ke 80 tuh berasa. Nah untuk mencapai finishnya, penuh sabar, rasa syukur, hati yang tenang, dan jernih. Nah itu, ada yang mau nanya dulu nggak abis ini? Boleh. Diulang lagi dari 1 sampai 30 tadi, belajar. Jadi orang yang menjalani hidup tanpa ilmu, kotaknya cuma di 10 sampai 20. Tanpa ilmu ya. Jadi nggak bisa ngerasain tuh. Kalau mau naik lagi, menjalani hidup dengan ilmu, harus belajar. Kalau naikinnya lagi, ilmunya harus diamalin. Naikin lagi, ilmunya udah diamalin, ajarin. Puncaknya, sabar, syukur, mengalah, hati yang tenang dan jernih. Baru tuh surga kebuka tuh, mutmainnah. Nah terus ingat, kalau tangga itu perbuatan baik, kalau ular seberapapun tingginya kita, kalau penuh kesombongan, wah turun tuh, wiu, kayak
kayak setan. Setan itu tuh makhluk Allah yang tekun beribadah. Tapi pada saat saya api, saya nggak mau belajar lagi. Saya nggak mau belajar tunduk patuh sama Adam. Turun tuh. Jadi seberapa levelnya, kalau sombong, udah terjun payung. Tapi mau naikin lagi, istighfar lagi. Dan itu harus berurutan. Oh enggak maksudnya fasenya memang harus fasenya dirasa. begitu. Iya. Terakhir di atas, paling atas itu dengan hati yang jernih tadi. Ya. Kalau kita hati yang jernih dulu baru belajar, mungkin nggak seperti itu? Kayaknya kan pertama kita mesti sabar dulu. Jadi sabar dulu dari awalnya kita marah dulu dari posisinya. Posisi marah level negatif nih. Tapi untungnya orang-orang marah itu sehat. Karena energi ke powernya kebuang. Tapi kan kalau sebagai manusia kita kok marah-marah sih? Jangan marah dong. Nah posisi di sini yang bahaya nih, posisi 0. Nggak marah tapi marah ditahan. Nah pada saat posisi nggak marah ditahan, mulai deh tuh asam urat, gula, hipertensi, kanker. Nah itu di level 0 tuh. Di level nggak marah tapi karena marah ditahan. Jadinya penyakit. Jadi penyakit, karena tadi kan endorfin tuh jadi kortisol tuh, hormonnya jadi merah. Nah, tapi orang-orang yang sabar penuh rasa syukur, sabar itu tuh di poin 1. Nggak marahnya itu karena sabar. Nah, itu udah plus 1, tapi kita jangan seneng di posisi di poin 1. Kita harus nggak marahnya itu karena rasa syukur. Contoh misalnya anak bandel banget nih, wah ribut terus tiap hari. Tapi coba kita lihat berapa banyak teman kita yang belum nikah. Berapa banyak teman kita yang udah nikah gak dikasih anak. Konversi tuh rasa gak enak tadi jadi rasa syukur. Nur ala nur, ingat tuh cahaya di atas cahaya. Pada saat kita udah bisa mengkonversi rasa gak enak segala sesuatu jadi rasa syukur. Hijau, itu oksigen tuh penuh tuh sel jadi sehat. Nah pada saat menujunya sabar syukur itu menghasilkan apa tuh? Mengalah. Jadi buat apa kita sakti-saktian bisa jalan di atas air, kita sakti-saktian bisa mecahin balok, bisa buka kelapa pakai gigi, bisa kebal dan segala macam, tapi kita nggak tahan pada saat pasangan kita tuh menguji kita. Ya pasangan kita tuh, ya maksudnya berbuat sesuatu yang di luar ekspektasi kita tuh kita nggak bisa memaafkan. Itu namanya nggak sakti. Jadi sakti itu yang bisa melawan hawa nafsu, yang bisa ngalah. Yang bisa merubah negatif dengan positif. Nur ala nur. Nah pada saat bisa nur ala nur, damai itu. Makanya nih Indonesia nih, kenapa Indonesia tuh keberkahannya tuh dari langit dan dari bumi? Karena banyak yang tidak terkenal tapi tidak terkenal di bumi tapi terkenalnya di langit. Bangsa kita ini ngasih kata 2 nasihatnya, masih untung. Jadi masih untung kalau keserempet nggak ketabrak, masih untung ketabrak nggak patah, masih untung patah nggak masuk rumah sakit, masih untung masuk rumah sakit nggak masuk ICU, masih untung masuk ICU nggak mati, masih untung masih bisa tobat nggak mati katanya, masih untung mati. Jadi semua aktivitas maksiatnya keputus. Bayangin bangsa Indonesia sebelum agama ada, bangsa Indonesia tuh udah punya pakem masih untung. Jadi itu spiritualnya tuh spiritual maturity, itu kematangan spiritual tuh nggak, masih untung tuh kayaknya cuman punya bangsa Indonesia deh, yang lain kayaknya nggak ada. Nggak ada. Di Inggris juga nggak ada. Kalau Islam nggak. Kayaknya nggak lazim. Tapi kalau di Indonesia masih untung nih. Banyak ya. Ada yang mau nanya dulu nggak? Ya. Oh ibu lagi silakan Bu. Boleh silakan ibu. Berarti ibu nggak ngantuk nih. Kalau ngantuk juga jangan dipaksa Bu. Itu udah. Gak apa-apa. Jangan dipaksa buat dengerin. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya Pak Ustadz repeat lagi nih ya 2 kali. Jadi gini, kalau untuk terkait perkembangan teknologi sekarang yang sedemikian pesat itu mengubah pola hidup. Nah tentunya bergeser semuanya. Itulah kenapa
pada akhirnya berefek fatal. Seperti sekarang yang lagi didengung-dengungkan itu kesehatan mental. Nah, jadi terkait tadi ya dari masalah teknologi yang sedemikian maju, sehingga akhirnya pola istirahat ya, pola tidur juga bergeser, kemudian kesehatan mental terganggu, sehingga akhirnya begitu banyak kasus-kasus yang memprihatinkan seperti bundir. Nah itu relate ke tadi kajian awal, pinjol, judol, kemudian lagi yang jadi masalah adalah Indonesia ini adalah minim literasi. Tadi kan poinnya itu banyak menekankan ke Iqra sampai 3 kali ya ditekankan. Nah itu kan artinya belajar, membaca dari mulai diri, dari mulai aplikasi sampai ke perenungan. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana treatment artinya saran atau suggestion dari Pak Dokter di sini selaku Pak Ustadz juga, artinya dari sisi ilmiah yang sangat berkaitan langsung ke agama gitu. Tentunya kalau kita menjalankan konsep Islam sepenuhnya itu juga selamat gitu ya. Artinya minim dari berbagai resiko penyakit sampai efeknya yang sedemikian kompleks sekarang ini. Nah, tadi kembali lagi bagaimana inovasi atau cara-cara treatment Pak Dokter, Pak Ustadz di sini untuk mengarahkan kita yang notabene mayoritas Muslim untuk bisa selamat dari hal-hal sepele yang sekarang terjadi. Sebenarnya sederhananya itu kan karena kesejahteraan, karena ekonomi segala macam, sampai akhirnya berdampak parah ya, sampai sekarang marak bundir segala macam. Nah sedemikian kesehatan mental kita tuh apakah udah hilang atau bagaimana? Nah bagaimana nih barangkali inovasi kedepannya dari selaku dokter maupun ustadz yang punya power menginfluence ya kan kita selaku makmum yang bisa kita ikuti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah ini pertanyaannya keren nih, teknologi. Jawabnya juga pakai teknologi. Ngejawabnya dengan signal dan kuota. Waduh. Jadi apa yang kita ingin itu ibaratnya download sesuatu, tik, bener? Mau download lagu, mau download gambar, mau download Al-Quran, mau download apa segala macam. Diperlukan 2 unsur signal dan kuota. Kalau kita signalnya kuat, hubungan kita sama Allah kenceng, itu signal kita kuat tuh. Kalau cuma modal signal nggak ada kuota, downloadan kita jalan nggak? Nggak jalan. Muter sampai sebulan 2 bulan nggak jadi. Tapi kalau kita punya kuotanya cukup, nah kuota di sini hubungan antar manusia. Perbaiki ya karena berdua ya karena stain. Jadi suami dan istri tuh kompak dulu deh, nggak usah ngomongnya macem-macem. Kompak dulu tuh kalau bisa tuh tidur gandengan tuh, pegang. Jadi bukan pukul tapi sentuh, kayak lebih seru sentuh ya. Lebih ada terapi di situ ya. Kalau pukul jadi trauma, tapi kalau sentuh kan jadi memaafkan, jadi segala macam. Nah, jadi di rumah nih kencengin kuotanya. Caranya gimana? Sentuh pasangannya, sentuh. Sering-sering. Bagian mana aja boleh. Sentuh. Nah, pada udah sentuh, itu endorfin tuh. Kuotanya banyak. Tapi kalau kuotanya banyak ada 1 juta, tapi kalau signalnya nggak dapat, itu downloadan juga muter-muter. Jadi udah sentuh pasangan kita, ajak sholat bareng. Wah itu baru tuh. Doanya pegangan. Waduh itu sih kalau nggak, kayaknya sih kenceng deh tuh. Cobain. Signal dan kuota. Itu Bu jawabannya. Jadi maksudnya untuk yang pertanyaan Ibu teknologi, kita nggak usah mikirin tuh teknologi. Teknologi manusia tuh, Allah tuh udah ibaratnya Nabi Muhammad menerima
pesan Al-Quran itu tuh nggak pakai gear. Maksudnya gear tuh artinya nggak perlu teknologi macam-macam. Yang penting hatinya tenang dan jernih. Jadi bisa nyedot tuh, bisa ibaratnya sinyal yang ada di Prambors, gelombangnya kita mesti samain dulu. Gelombangnya Allah itu endorfin. Hati kita mesti tenang, hati kita mesti jernih. Pesan-pesan itu baru dapet tuh. Kayak lampu yang terang itu tadi, berapa tahun saya hidup, udah usia mau 48, baru tahu tuh, wah Nur ala Nur ternyata nih aliran listrik negatif atau positif. Ini selama ini kemana aja nih? Mata apa pemahaman apa Nur ala Nurnya kemana nih? Padahal tiap hari ngeliatin lampu. Maksudnya pesannya tuh nggak dapet gitu loh. Nah begitu juga tuh untuk nggak usah nyari jauh-jauh. Jadi tips and triknya hormon endorfin itu iya karena budu ya karena stain pada saat bapak dan ibu sudah kompak, satu keluarga itu bagus, wah tuh bagus. Makanya ayatnya 66 ayat 6. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi diri kita bikin sinyal dan kuotanya bagus, ajak keluarga kita iya karena bodoh ya karena stain. Al-Fatihah tadi tuh, kita udah baca hampir seumur hidup tuh, iya karena bodoh ya karena stain. Lah ternyata di sini kok selama ini kok kami ya, lah berarti harus bangun tim dong, nggak bisa individu. Ibaratnya kalau di surga itu penuh kenikmatan dan semua apa ada di sana, kenapa Nabi Adam masih makan buah kuldi yang nggak ada artinya? Ya berarti di surga nggak enak-enak banget tuh, masih makan buah kuldi nggak ada artinya lagi. Nah kalau seandainya di neraka itu penuh siksa dan semua tuh menyakitkan, kenapa Allah menciptakan makhluk yang tekun beribadah di dalamnya lagi jagain pintu neraka tuh, malaikat penjaga pintu neraka. Nah artinya surga dan neraka itu udah tuh gimmick, yang penting cari ridhonya Allah. Jadi tipsnya gak usah banyak-banyak, tinggal perbaiki hormon endorfin orang terdekat. Karena itu ujian seumur hidup tuh, sampai kita ibaratnya sampai meninggal. Makanya kenapa tuh mutmainah orang pada saat meninggal tuh nyengir lagi, nggak sabar lagi, udah nggak disuruh sabar lagi, nggak usah disuruh belajar lagi, nggak usah disuruh puasa lagi, nggak usah sholat lagi. Makanya dia udah bebas tuh, makanya pada nyengir-nyengir sampai kelihatan gigi kadang-kadang. Meninggalnya tuh sampai wah bebas, udah lulus gitu. Jadi memang sabar syukur itu memang susah. Karena memang hadiahnya kan surga, kalau hadiahnya gampang mau payung ya. Kalau makanya susah, memang harus ini emang pengorbanan, memang itu susah, emang harus. Contoh nih, Nabi ada 3 keluarga contoh, Nabi Lut sama Nabi Nuh, istrinya kan penentang agama, tapi nggak minta untuk pisah. Maksudnya kalau yang udah terlanjur ya nggak apa-apa. Pokoknya yang udah baru sadar dan segala macam, udah kesalahan-kesalahan itu konversi dengan perbuatan baik dengan istighfar nggak apa-apa. Namanya juga nggak tahu. Nah Firaun juga gitu. Kalau suaminya nggak kayak Firaun ya udah maafin aja. Istri Firaun gitu, dari 3 keluarga. Jadi memang iya karena bodoh ya karena stain, benerin tuh si endorfin. Itu sinyal dan kuota. Jadi mudah-mudahan seumur hidup bapak-bapak dan ibu-ibu ini nih memperhatikan kuota kehidupan dan sinyal kehidupannya. Karena untuk download sesuatu itu perlu itu. Nah terus yang lebih serunya lagi yang berhubungan sama mata. Ini ada namanya tips cara menangkap bayangan. Udah tahu belum cara menangkap bayangan? Gimana tuh? Ada ilmunya. Jurus menangkap bayangan. Jurus menangkap bayangan. Jadi semua cita-cita yang kita inginkan, apapun kemauannya kita, itu bagaikan bayangan. Kalau kita fokus hanya mengejar apa yang kita mau dan kita mengejar cita-cita kita, itu bayangan tambah jauh, kita kehabisan tenaga, kita kehabisan waktu, bayangan tambah jauh. Gimana caranya bayangan itu tambah dekat? Jalannya cuma satu. Fokus, deketin sumber cahaya. Pada saat kita total berserah diri kepadanya,
kita mendekati sumber cahaya, bayangan akan dekat, semua cita-cita keinginan kita akan bergapai lebih mudah. Jadi total berserah diri. Ada yang mau nanya dulu nggak? Tarik nafas dulu kita. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Udah mulai panas. AC-nya dimatiin. AC-nya panas soalnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jajang, Dok, dari Depok. Iya, silakan. Di awal pembahasan kita tadi mungkin kita dokter menyampaikan masalah nikmat penglihatan, pendengaran dan hati nurani. Iya. Mungkin selama ini kami salah memaknai atau confuse apa yang disampaikan oleh dokter tadi, karena di dalam surat Al-Mu'minun juga kalau tidak salah itu membahas tentang hal itu, 78 atau 87 mungkin, mohon dikoreksi Dok. Di situ kita selalu mengatakan bahwa, atau khususnya saya sendiri, pertama kan penglihatan kita itu ketika bayi itu begitu lihat mata bayi itu terang benderang, mendengar suara itu dengan begitu aktif gitu. Kemudian sejalan dengan waktu saya juga merasakan hal demikian. Awal-awal mungkin penglihatan kita terang benderang, lama-lama menggunakan alat bantu Dok, karena tidak melihat dengan sempurna gitu. Demikian juga dengan halnya pendengaran. Dulu jarak 5 meter kita masih bisa komunikasi dengan inten dan normal gitu. Tapi saat ini usia menginjak 50 lebih itu ternyata kita harus mendengar orang berbicara lebih kenceng, atau orang kenceng kedengaran biasa gitu. Nah, dengan apa yang disampaikan dengan dokter tadi dan kaitannya dengan surat yang itu, kita memaknai atau mensyukurinya itu mungkin saya selama ini mensyukuri apa yang kita rasakan dan apa yang kita nikmati atau kita terima gitu selama ini. Tapi setelah mendengar tadi dokter bahwa yang melihat itu bukan mata aja gitu, bukan untuk secara fisik, tapi orang yang buta pun kalau membaca Al-Quran itu adalah suatu nikmat, bukan berarti mata semata-mata untuk melihat itu. Mungkin itu yang perlu saya minta penjelasan lagi kaitannya secara fisik dan secara batin, bahwa orang tidak melihat pun bisa menikmati hal seperti itu. Tapi tadi sedikit satu udah terjawab, bahwa dokter mengatakan bahwa dengan orang membaca 1 ayat 2 ayat usia sekian masih bisa terang benderang penglihatannya mungkin. Itu dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, jadi memang Allah memberikan berita pendengaran, penglihatan dan hati. Sedikit sekali yang bersyukur. Nah, itu ada lagi tuh. Jadi maksudnya memang bahasa tertulisnya pendengaran, penglihatan dan hati. Jadi penglihatan dan pendengarannya itu tergantung si persepsinya si hati. Nah, ini saya jawabnya pakai ayat Al-Imran ayat 7. Mungkin ada yang buka di tabnya. Jadi udah. Jadi saya bacakan Indonesianya saja. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mustasyabihat. Mustasyabihat ini simbol-simbol. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mustasyabihat
yang simbol-simbol tadi, darinya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari takwilnya, mencari arti yang sebenarnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, di situ titik. Itu kalau Quran Indonesia. Tanda wakofnya mim. Tapi kalau pakai Qurannya Quran versi Madinah, di situ wakofnya kola. Boleh berhenti, boleh lanjut. Nah kalau dilanjut, padahal tidak ada yang mengetahui arti yang sesungguhnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah ini kalau kita lihat dari bahasa Indonesia, titik di depannya ada dan boleh nggak? Dan sebelumnya ada titik, lazim nggak? Kurang lazim ya, maksudnya kalau dan itu kan menyambung suatu kata kan. Nah ini jadi kalau versi Madinah tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Mereka beriman pada ayat yang musasyabihat, yang pokok dan semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak ada yang mengambil pelajaran padanya melainkan orang-orang yang berakal. Jadi untuk mengetahui pendengaran penglihatan itu sebenar-benarnya, semua informasi dan semua gambar yang kita tangkap itu harus kita pikir. Jadi harus kita ulil albab, harus terusin informasinya ke otak. Karena apa yang kita pikir itu doa. Contoh misalnya gini nih, misalnya kita di rumah, saya sih lihatnya ada senior, waktu saya datang ke rumahnya, dia punya cucu banyak. Waktu dia punya cucu banyak, berisik tuh. Waktu berisik, dia bilang, kamu bisa diem gak? Berisik nih. Saya cuma bilang, Om jangan gitu om, tuh doa tuh. Ntar pendengarannya turun cepet banget loh. Maksudnya nikmatin aja, jangan kayak gitu. Saya udah kasih tahu tuh. Bener pas ketemu lagi lebaran berikutnya, wah saya udah gak denger nih, kenapa sih gini nih? Lah kan om yang minta. Minta gak berisik. Nah jadi sebenarnya kadang-kadang nih kita bekerja keras, menghasilkan sesuatu, kita capek. Terus kita ngelamun nih, aduh nih kok nyari duit capek banget ya. Enak kali ya kalau cuma di rumah doang, sebuah kebutuhan terpenuhin. Lah semua pada saat kayak gitu, semua terpenuhin. Malah repot juga, gimana Pak? Pernah gak pakai? Udah gak kerja, semua kebutuhan terpenuhin, tapi ternyata gak begini. Semua disiapin, malah kadang-kadang tinggal glek doang, jus udah tinggal dijusin, udah tinggal diminum, dan segala macam. Tapi ternyata pada saat doa dikabul, dah bingung juga. Nah makanya kadang-kadang, makanya doa jangan pakai nafsu juga. Doanya mesti pakai hati, minta aja yang terbaik karena Allah itu udah pasti kasih yang terbaik. Nah tadi menyambung pertanyaan Bapak itu bagus banget tuh. Penglihatan dan pendengaran. Penglihatan dan pendengaran ini berhubungan sama indigo. Nah indigo ini yang berhubungan sama Al-Quran itu ada di surat Al-Kahfi. Ini indigo yang benar ya, bukan indigo tahayul. Kalau indigo tahayul kita abaikan. Indigo yang menurut Al-Quran itu ketika Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Nabi Khidir, peristiwa yang pertama, merusak kapal yang bagus. Nabi Musa bingung, wah kok kamu kapal yang bagus kenapa dirusak? Nggak bisa nih gini. Nabi Khidir santai cuma bilang, ini kapalnya orang yang beriman, di sana tuh ada bajak laut yang mau merampas kapal-kapal. Dengan saya bocorin, ini kapal orang yang beriman, bajak laut nggak jadi ngambil, dia tinggal benerin sebentar dikit aja. Oh gitu, itu indigo pertama. Indigo dimanfaatin untuk melihat kebesaran Allah agar lebih bersyukur. Itu indigo yang benar, bukan tahayul ya. Oh saya lihat ini, jangan ikutin. Pokoknya ikutin yang sesuai Quran, Al-Kahfi. Ini soalnya berhubungan sama mata juga, mata lahir sama mata batin. Yang kedua, pada saat Nabi Musa sama Nabi Khidir, ketemu anak nih. Anak yang belum ada dosanya, Nabi Khidir bunuh. Nabi Musa bingung. Kok anak yang gak ada dosanya kok kamu bunuh? Pada saat di situ Nabi Khidir bukan bentuknya manusia, tapi wujudnya tuh malaikat pencabut nyawa. Mencabut nyawa mau muda kan mau enggak, cabut-cabut aja kalau waktunya. Nah tapi orang yang gak paham
belum pakai mata hati, dia cuma pakai ego, dia melihat kok dia masih muda, kok sakit, kok meninggal duluan, mesti saya dong yang udah 80 atau 90. Ya nggak begitu kemauan Allah. Allah tuh maunya tuh menguji seberapa besar kita tuh benar-benar sabar, penuh rasa syukur. Jadi hikmah dari anak yang meninggal tadi, ternyata anak ini orang yang beriman. Jadi Allah menjaga karakter anaknya untuk menjadi lebih baik, menjaga orang tuanya itu lebih tunduk patuh pada Allah dan lebih bersyukur lagi. Nah yang ketiga, indigo yang ketiga, pada saat Nabi Musa sama Nabi Khidir ketemu di gubuk yang reot, Nabi Khidir membangun gubuk itu sampai bagus dan tidak minta upah. Nah Nabi Musa protes lagi, ini kok mestinya kita dapat upah nih. Nabi Khidir ngasih tahu juga, ini ada tempat orang yang beriman. Di dalamnya itu ada harta simpanan. Nah saya membangunnya itu agar harta untuk keturunannya kelak dijaga agar tidak dirampas oleh yang bukan berhak, terutama orang-orang di sekitarnya. Jadi hikmah dari ceritanya Nabi Khidir, Nabi Musa dan Nabi Khidir tuh peristiwa indigo tuh maksud di luar nalar tuh, hikmah karena belajar hikmah. Orang yang penuh tadi yang hatinya sudah tenang dan jernih, orang yang beriman ini bukan bahasanya takut pada Allah. Padahal kalau kita pakai rasa, Allah maha pengasih, maha penyayang, bukan takut wujud imannya, tapi tunduk patuh dengan penuh kecintaan. Nah tuh, jadi imannya tuh mesti digeser tuh persepsinya. Selama ini kan kalau kita tanya iman itu apa sih? Takut pada Allah, menjalankan semua perintah, tapi kontennya takut. Jangan. Melakukan perintah dan menghindari larangan dengan tunduk patuh dan penuh kecintaan. Jadi benar-benar semangat tuh, bukannya takut, tapi dorongannya tuh endorfin, bukannya kortisol. Kalau takut, kortisol. Nah ini ada, kalau saya sih bilangnya ada pesan sponsor. Pokoknya segala sesuatu yang mengaktifkan si kortisol, itu ada pesan sponsor itu. Saya kurang tahu juga yang sponsorin siapa. Tapi kalau yang endorfin ini kayaknya disembunyiin nih. Kayak misalnya tadi Bismillahirrahmanirrahim dengan semua aktivitas karena Allah kasih dan Allah sayang. Kok saya baru tahu, kok saya baru ini? Ya karena nggak kurang nyari mungkin. Jadi pada saat nyari baru dapat. Nah jadi yang kasus 3 indigo tadi, jadi orang yang beriman dan takwa tadi, Allah akan jamin 3. Hartanya Allah akan jamin, walaupun kadang-kadang kelihatannya dirusak, padahal itu dipelihara. Yang kedua, orang-orang yang misalnya yang kita cintai itu dia meninggal duluan, itu yang akan menemani kita pada saat kita meninggal, jadi itu akan menjadi penghibur hati kita. Dan kita juga dijaga anak-anak kita semuanya itu, kita nggak perlu repot, kita hanya sebatas kamar, kasih makan, doain segala macam. Udah titip karena Allah. Nah itu tuh kalau udah yakin sama ceritanya Nabi Musa, Nabi Khidir, jadi jangan anak di sekolahin ditungguin aja, biarin, pokoknya titipnya Allah, pokoknya semua Allah. Kita hanya sebatas kemampuan kita. Yang ketiga, Allah akan siapkan harta keturunan orang yang beriman itu kelak. Gak usah khawatir. Nah itu indigo sesungguhnya. Jadi hikmah dibalik, jadi kita kadang-kadang tidak bisa melihat hikmah. Nah hikmah itu gak bisa pakai ego. Nabi Musa aja gak bisa lihat. Nah Nabi Khidir pakai hati tuh. Nah itu kira-kira gitu tuh Pak. Bu, jadi benar-benar harus hikmahnya. Jadi pada saat guru kita marah segala macam, oh nih kok ujian gak lulus-lulus segala macam. Oh ternyata biar temennya tuh banyak semua angkatan kenal. Jadi selalu ada hikmah di balik peristiwa. Kadang-kadang cuman karena kita belum tahu ilmunya, kita belum bisa ngambil sisi positifnya. Nah itu. Nah sampai sini ada yang mau nanya, ini tambah seru nih. Saya nanya deh. Boleh. Ya, Dok, baik lagi nih ke ngomongin soal mata ya. Ya. Tadi kan mata lahir dan mata batin. Betul. Jadi sebenarnya ya kalau pemahaman saya tadi dari yang Dokter Aldi bilang, lebih baik
segala sesuatu itu melihatnya menggunakan mata batin. Ya, benar gak sih? Konfirmasinya di batin. Kalau batin. mata juga lihat juga. Mm-mm. Kalau kita dilahirkan dengan kedua mata yang terang, berarti memang kita memang harus pakai itu. Karena gini, Allah menciptakan 3 makhluk. Ini permisalan. Ada burung, dia jagonya terbang, tapi dia nggak bisa berenang. Ada yang bisa berenang dikit-dikit, ada yang terbang dikit-dikit, bebek. Ada yang cuman bisanya berenang, nggak bisa terbang, ikan. Nah, mendingan jadi ikan, mendingan jadi burung, atau mendingan jadi bebek? Bebek dong. Jawabannya, Beda orang. apapun yang diciptakan, asal sabar penuh rasa syukur, itu nikmat. Ikan enak nggak? Enak buat ikan yang syukur. Tapi ikan yang stres, aduh nih kok yang sana bisa terbang, nih saya nggak Ada bisa. ikan stres ya? Ada juga. Makanya kepancing, nah itu. Makanya orang ikan-ikan yang kepancing tuh dia lupa berzikir. Kalau kajian tasawuf tuh gitu tuh. Karena dia ikan tuh dia lupa berzikir, makanya dia kepancing. Kalau yang nggak kepancing, dia selalu ingat tuh, dia nggak kepancing katanya. Kata kajian tasawuf seperti itu. Itu cuma simbol aja sih. Jadi jangan sampai hati kita tuh drop zone. Jadi sinyalnya tuh jangan sampai jangan sampai hilang tuh. Jadi kalau bisa tuh sadar terus tuh. Jadi sadar nafas itu, setiap tarikan nafas, nikmati, syukuri. Pokoknya pada hati kita gelisah nih, goyang. Duk segala macam, langsung. Tarik nafas, nikmati, syukuri, istighfar. Apa nih evaluasi? Apa salah apa nih tadi nih? Apa yang evaluasi terus? Itu ikro'nya di situ. Indikatornya, goalnya itu hati yang tenang dan jernih. Hati yang tenang dan jernih, kita lihat orang lain nggak lihat. Jangan lihat itu bahaya. Oh nggak apa-apa kok. Karena yang lihat pakai hati. Ah itu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Sekelas Nabi Musa aja nggak lihat tuh. Nggak ngelihat hikmahnya pada saat kapal bagus dilobangin. Sampai diterangin baru tahu. Jadi maksudnya kita juga jangan over PD juga. Oh ini saya udah tahu hikmah nih. Jangan gitu juga. Maksudnya setiap ada informasi, ambil informasinya. Karena belajar sampai akhir hayat. Belajar informasinya. Banyak ilmu-ilmu baru, ambil. Karena setiap disiplin ilmu itu punya sudut pandang yang berbeda. Contoh dari matematika. 1 dibagi tak terhingga sama dengan tak terhingga. Orang matematika langsung mentafsirnya, kalau punya rezeki dibagi banyak sampai lupa, hasilnya tak terhingga. Tapi kalau 1 dibagi banyak kitanya ingat, 1 dibagi 1.000.000, 1 dibagi 1.000.000.000, tambah dikit. Keren gak tuh? Matematika aja ngajarin rezeki dibagi banyak sampai kita lupa, hasilnya itu tak terhingga. Dari matematika belajar tauhid. Tak terhingga dibagi tak terhingga sama dengan 1. Apa maksudnya? Orang matematika bilang, nikmat yang begitu besar dari Allah berupa nafas, udara, angin, alam semesta, kita lihat berbagai bintang, matahari, bulan dan segala macam. Keberkahan yang tak terhingga, kalau kita berhasil membalasnya dengan perbuatan lain, perbuatan baik yang banyak sampai kita lupa, maka kita akan mengenal 1. Jadi untuk mengenal Allah, kita hanya membalas keberkahan Allah yang tak terhingga tadi, tak terhingga, dengan perbuatan baik yang sangat banyak, kita akan mengenal 1. Itu dari matematika tuh. Nah makanya Al-Quran ini di awal saya sebagai pemanasan tadi, multidisiplin ilmu. Jadi ini tergantung pisaunya itu memotong dari mana. Tapi tujuannya untuk sabar penuh rasa syukur. Nah sebagai ulil albabnya, orang-orang yang selalu berpikir, ibarat kenapa harus bersyukur? Karena cluenya dalam binatang ternak itu Allah menciptakan 3. Ada darah, ada kotoran, tapi ada susu. Artinya
kemudahannya itu tuh, nikmatnya itu pasti kita dapat 33,3%. Karena 33,3%-nya itu kotoran, 33,3%-nya itu darah. Nah 33,3%-nya itu susu. Yang pernah pengalaman habis subuh tidur lagi, itu bangunnya berat banget, cobain deh. Misalnya habis subuh nih, angetnya saya tidur lagi, cobain aja. Ntar kalau nggak jam 9 tuh, waduh kok kenapa berat banget sih tidur, karena itu kortisol, kebalik tuh hormonnya. Jadi emang bagusnya habis subuh udah aktivitas aja, nanti jam 9 jam 10 kalau ngantuk baru tidur. Nah itu jadi memang tunduk patuh tajwid, jadi tajwid badan tuh mesti diperhatiin. Tidur di bawah jam 10, lampu matiin, minum air putih yang cukup, sampai air seni selalu jernih. Pada saat bangun kita olahraga dulu, cari makannya nanti jam 12 kalau bisa. Tapi kalau masih mau makan, nasi tepung gula dihindari. Jadi kalau makan karbo itu kalau bisa di atas jam 12, biar oksigennya itu optimal terus. Tapi kalau gulanya naik, atau oksigen turun tuh. Jadi ibaratnya kalau air putih kita tuang ke gelas itu kan cepat. Tapi kalau sirup, kecap itu kan banyak gulanya tuh. Kalau kita tuang kan lama. Nah itu bayangin tuh di pembuluh darah kita. Kalau gulanya naik berarti oksigen ngalirnya juga agak-agak lambat. Nah, itu yang mempengaruhi kesehatan. Lagu wajibnya di sana senang, di sini senang, sabar, penuh rasa syukur, hati yang tenang dan jernih. Stres itu ngaruh tuh, si oksigen. Terus jaga kebersihan, Allah menyukai yang bersih. Sama seimbang. Nah ini saya kelebihan berat badan nih, mesti diturunin. Jadi mesti tajwidnya itu mesti diinin. Jadi pada saat kalau napas kita masih panjang, tanda wakofnya mesti istirahat, berhenti aja. Karena kalau kita terusin bisa kehabisan napas, jadi kurang bagus. Nah begitu juga istirahat. Jadi tanda wakaf itu ibaratnya naik mobil, di mana ada pom bensin 3/4 kurang ya kita isi aja. Oh ntar aja deh, masih banyak nih, tunggu merah. Ya kalau ada pom bensin, kalau enggak dorong. Kira-kira gitu. Jadi itu pilihan tuh. Jadi kita mau menjalani hidup ini penuh keserasian atau penuh penuh hormon yang gak enak tuh, hormon kortisol. Apapun masalahnya mengalah. Mengalah tuh udah ilmu tingkat tinggi tuh. Jadi misalnya ya masalahnya tuh gak ada lain, orang terdekat. Balik lagi. Bahasa aslinya tuh dipukul. Coba buka deh, Anissa. Juz 4 awal-awal. Jadi biar bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat ayatnya langsung. Ya, ada yang mau tanya dulu nggak Pak? Ada yang mau bertanya bapak-bapak, ibu-ibu? Kayaknya lebih banyak ibu-ibu nih kalau siang ini nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Anissa ayat 34. Udah kebuka? Sebagai ayat penutup. Saya bacakan. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian yang lain wanita,
Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat pada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang engkau khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Nah ini nih, pukullah mereka. Jadi maksudnya ibu-ibu juga bisa ngaji bareng sama suaminya. Pak, jangan dipukul Pak, disentuh aja. Jadi maksudnya jadi solusi yang terbaik. Jadi carinya, jadi bahasanya di sini jadi memang tafsir depaknya itu pukul, tapi kalau terjemahan pakai hati sentuh. Jadi solusi. Jadi pada saat kita salah kita maunya dimaafin atau kita maunya dihukum. Pada saat kita salah kita maunya ya udah. Ya udah, maafin kalau gitu. Jadi sebagai penutup, semoga kita semua menjadi insan yang sabar, penuh rasa syukur. Dibukakan oleh Allah hati kita menjadi tenang dan jernih. Amin. Mampu menerima pesan-pesan Allah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Mungkin itu dari saya, yang benar itu dari Allah, kalau yang salah mohon maaf, itu karena memang kelalaian saya sebagai manusia. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Dr. Aldi. Terima kasih banyak buat cerita-cerita dan berbagi wawasannya. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Sebelum diakhiri saya mau mengucapkan terima kasih kepada sponsor kajian hari ini. Ada Depo Air Hidup, Sania Tours yang telah mendukung terlaksananya kajian ini. Terima kasih juga kepada panitia, Dr. Aldi dan semua peserta yang telah hadir hari ini. Saya Sigit Wardana mewakili penyelenggara, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kajian ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kajian berikutnya ya. Insya Allah akan kita adakan kajian berikutnya di bulan depan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.